Malam. Oke. Selamat datang di live class marsiajar.id sama aku, Crescentiana Katlea. Kalian bisa panggil aku Kak Katlea. Untuk malam ini kita akan membahas untuk subtes pengetahuan kuantitatif dengan materinya yaitu bidang datar. Nah, materi bidang datar ini yang lumayan sering juga di UTBK dan lumayan rumit juga. Oke. Nah, untuk schedule-nya malam ini kita akan pembahasan soal dulu. Aku akan bahas beberapa soal. Kemudian ada beberapa soal kuis juga yang harus kalian kerjakan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, buat kalian yang mau tanya, langsung aja ketik di room chat atau langsung raise hand aja. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di pembahasan soal ini, kita kayak diskusi aja ya. Jadi aku bahas soal, kalian kalau mau ikut nimbrung, mau ikut on mic, ikut bahas bareng-bareng juga sambil nanya juga nggak apa-apa. Oke? Kita mulai dari soal yang pertama, ini masih mudah ya. Jika AD, AD sama dengan AB, AD sama dengan AB, kemudian sudut DBC itu sama dengan 10 derajat, dan sudut BAD itu sama dengan 114 derajat, maka nilai sudut BCA sama dengan, di sini dikasih tahu kalau AD itu sama dengan AB. Lalu sudut DBC itu adalah 10 derajat. Dan BAD ini di sini 114 derajat. Maka nilai sudut BCA adalah, nah, di sini dikasih tahu kalau AD itu sama dengan AB. Maka bisa kita ketahui kalau sudut di D ini sama dengan sudut di B ya. Kita misalin aja dia sebagai X. Berarti di sini bisa kita hitung untuk segitiga DBA itu sama dengan ini 180 derajat sama dengan 114 ditambah 114 derajat tambah 2x. Nah, berarti 2x sama dengan 180 derajat dikurangin 114 derajat. Berarti 2x sama dengan 66 derajat. Maka x sama dengan 33 derajat. Nah, di sini sudah diketahui, sudah dapat nih x itu 33 derajat. Nah, berarti kita sekarang bisa cari sudut C itu sama dengan 180 derajat dikurangin 114 derajat dikurangin 10 derajat ditambah 33 derajat. Sama dengan 180 kurangin 114 dikurangin 43 derajat. Berarti sama dengan ini tadi 66 dikurangin 43 itu sama dengan 23 derajat. Jadi dapat sudut C itu 23 derajat. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Ini masih soal yang gampang sih. Ada yang mau tanya? Paham? Paham? Udah paham ya? Ini. Oke, kita lanjut ya. Paham? Yeay, mantap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, ini sorry kayaknya di screen-nya sih agak telat ya ininya. Muncul tulisan apanya. Tapi kita lanjut aja ya. Ya. Soal berikutnya. Nah, gedein ya biar kelihatan. Pada segitiga di atas, apakah
Sudut X lebih besar dari sudut Y lebih besar dari sudut Z. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi dalam segitiga itu ada sifat seperti ini ya. Di sini ada sudut X ya kan. Sudut X ini dia berhadapan dengan sisi AB ya kan. Sudut X berhadapan dengan sisi AB. Di sini sudut X berhadapan dengan sisi AB. Oke. Berarti X ini akan sebanding dengan AB. Nah, begitu juga dengan Y. Y ini berhadapan dengan sisi AC, ya kan? Y ini berhadapan dengan sisi AC, berarti Y itu akan sebanding dengan AC. Nah, Z juga. Z ini berhadapan dengan sisi BC, ya kan? Gini. Berarti, kalau misalnya AB ini lebih besar dari AC, lebih besar dari BC, maka X lebih besar dari Y, lebih besar dari Z. Nah, sekarang kita lihat pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu BC sama dengan 3. BC itu sama dengan 3. Di sini kita masukin BC 3. Nah, tapi pernyataan pertama cuma dikasih tahu BC ya kan, berarti cuma dikasih tahu nilai atau besar untuk Z ya. Z-nya atau BC itu sama dengan 3. Tapi kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi kita nggak tahu yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Kemudian untuk yang pernyataan kedua, AC-nya itu AC-nya adalah 2. AC-nya 2 di sini, 2. Nah, tapi di sini juga kita cuma tahu AC, berarti kita cuma tahu besar atau nilai untuk Y ini ya. Tapi kita nggak tahu X-nya berapa, Z-nya berapa, jadi kita nggak tahu yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Coba kita pakai dua-duanya, kita gabungkan dua-duanya, pernyataan 1 dan 2, BC-nya itu 3 dan AC-nya 2. Berarti di sini AC kan lebih kecil daripada BC, ya kan? 2 lebih kecil daripada 3. Berarti kita dapat kalau Y ini lebih kecil daripada Z. Tapi kita juga cuma tahu Y sama Z. Kita nggak tahu X-nya di mana, X-nya berapa. X-nya nggak dikasih tahu sama sekali di sini. Ya udah, berarti ini masih tidak cukup juga. Gitu. Jadi ini tadi satu pernyataan itu tidak cukup. Terus pernyataan kedua juga tidak cukup. Ketika kita pakai keduanya juga masih belum cukup, karena cuma diketahui kalau Y ini kurang dari Z, ya. Kita nggak tahu si X-nya gimana. Berarti jawabannya adalah yang ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Paham? Ada yang mau bertanya? Kak, izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Siapa dulu nih? Kak dulu ya, Kak. Yang Ya, X oke. itu kenapa Aja. jadi X per AB ya, Kak? Ini karena di sini tadi karena X ini ya kan, X ini dia di sini nih kelihatan kan, di sini sudut X dia berhadapan dengan sisi AB ya. Oke, jadi ini sebenarnya bukan per, ini kayak maksudnya itu adalah X ini dia sebanding dengan AB gitu ya. Jadi kayak gini, kalau misalnya tadi X-nya lebih besar dari X-nya lebih besar dari Y, lebih besar dari Z, maka AB-nya juga akan lebih besar dari AC, lebih besar dari BC gitu. Jadi mereka tuh sebanding, perbandingannya sejajar gitu. Sama kayak ini tadi, Y ini dia berhadapan dengan sisi AC, ya kan? Berhadapan dengan sisi AC. Berarti kalau misalnya Y-nya, Y itu lebih besar dari X, ya kan? Misalnya Y lebih besar dari X. Dan misalnya di sini Y lebih besar dari X. Maka berarti si AC juga lebih besar daripada AB gitu. Oke, makasih ya, Kak.
Oke, sama-sama. Ada lagi? Oh, oke. Sama. Jadi, kenapa X lebih besar dari Y, lebih besar dari Z? Kita nggak tahu ini segitiganya segitiga sama sisi atau sama kaki gitu. Jadi, di dalam soal ini nggak dikasih tahu, nggak diberikan pernyataan kalau segitiga ini sama sisi kah, sama kaki kah. Kita cuma tahu segitiganya sembarang. Jadi, kita cuma ditanya apakah besarnya X ini sama Y ini, sama Z ini sama, atau beda-beda, atau yang mana yang lebih besar gitu. Jadi, di dalam soal tidak dinyatakan kalau dia itu sama sisi ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut atau sudah paham? Paham? Oke. Paham. Oke. Oke, mantap, mantap. Kita lanjut ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya. Udah. Oke. Dua buah setengah lingkaran terletak di dalam persegi berukuran 14 kali 14. Ini ada dua setengah lingkaran ya. Ini ukurannya 14 kali 14 di sini. 14 gitu ya, di sini juga 14. Luas daerah yang diarsir adalah, ini yang diarsir. Nah, ini bentuk apa ini? Kita nggak tahu ya, ini bentuk apa. Tapi dalam lingkaran itu ada yang namanya tembereng. Tembereng itu bentuknya seperti ini. Nah, ini yang aku biruin itu adalah tembereng pada lingkaran. Nah, kayak gini ya. Bisa diingat ya bentuknya ya, kayak apa ya? Kayak setengah oval gitu ya bentuknya. Nah, ada yang namanya tembereng. Jadi, kita bisa tulis luas yang diarsir itu sama dengan 2 kali luas tembereng. Nah, luas tembereng ini adalah dia seperempat luas lingkaran dikurangin sama luas segi 3. Nah, seperempat lingkaran yang mana? Seperempat lingkaran kan yang ini nih, ini seperempat lingkaran. Terus jari-jarinya itu berarti dia 7. Nah, ini juga seperempat lingkaran di sini ya. Terus segitiganya yang mana? Segitiganya yang ini. Nih, dia ada segitiga di sini. Berarti kita bisa tulis di sini 2 dikali seperempat, rumus luas lingkaran 22/7, pi, ini kan pi, dikali R kuadrat. R-nya itu adalah 7 kuadrat. Dikurangin luas segitiganya. Luas segitiga adalah setengah kali alasnya. Alasnya kan ini ya. Ini alas, nih 7, dan tingginya juga 7 ya. 7 dikali 7. Oke. Nah, di sini 7 yang di sini bisa coret sama, nih, kita kurangi. Terus, 4 bagi 2, 2. 22 bagi 2, 11. Nah, di sini bisa jadi 2 dikali 11 per 2. 11, sorry, 77 ya. Di sini masih ada 7. Ya, sorry. Di sini masih ada 7 ya, sisa 1 7-nya. Berarti di sini 77 per 2 dikurangin sama 49 per 2. Sama dengan 2 dikali 77 kurangi 49 itu adalah 28 per 2. Nah, 2-nya bisa coret. Jadi jawabannya adalah 28 satuan. Oke, jadi jawabannya yang D. Dadu. Sampai sini ada yang mau tanya? Suara aku putus-putus ya?
Paham? Tadi suara aku jelas atau putus-putus ya? Kayaknya connection-nya Jelas, Kak. tiba-tiba jelas ya? Oke. Paham? Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Udah paham? Paham. Oke, kita lanjut. Oke, mantap. Paham. Paham semua ya? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah. Di sini ada AB, DC, dan EF. Nih AB, kemudian DC, terus EF, dia sejajar. Jika AB-nya itu adalah 48, kita tulis sini AB 48, CD 16, dan E. E ini di sini ada E. Dia di tengah-tengah AC. Di tengah-tengah AC berarti dia membagi dua AC ya. Berarti di sini kita bisa diketahui kalau AE ini sama dengan EC ya. Terus yang ditanya adalah EF. Maka EF sama dengan, nah EF, gimana kita cari EF ini? Kita perlu garis atau segitiga bantu ya. Jadi kita bikin di sini garis bantu. Nah, terus juga di sini. Oke, pencong. Ini. Nah, oke. Di sini kita bikin dia P. Nah, oke. Berarti EF itu sama dengan PF dikurangin PE. Ya. Nah, sekarang gimana kita carinya mereka itu? Ini. Nah, di sini kita cari dulu PF. PF itu ada di segitiga ini. Nih ya. Di sini aku arsir nih, biar terlihat. Nah, kita pertama lihat segitiga yang ini. Di sini ada dua segitiga juga. Ada segitiga DPF dan ada segitiga DAB ya. Jadi ada segitiga yang kecil di sini adalah DPF. Nih. Kemudian ada segitiga yang besarnya DAB. Ini DAB ya. Nah, di sini kita tinggal pakai perbandingan sisinya. Bisa pakai perbandingan alasnya atau perbandingan tingginya atau sisi miringnya. Pertama, kita lihat alasnya segitiga DPF itu adalah PF per alasnya segitiga DAB itu, ini kan alasnya PF, alasnya segitiga DAB adalah AB, ya kan? Per AB. Sama dengan kita bisa pakai ini, kita bisa pakai di sini DF, ya kan? Bisa kita pakai DP sampai A, atau bisa juga kita pakai ini aja DF sama DB ya. Kita pakai DF per DB ya. Nah, PF ini adalah yang dicari. PF per AB-nya diketahui 48. Sama dengan DF-nya. Nah, di sini kan tadi dikasih tahu kalau E ini adalah tengah-tengah AC. Begitu pula dengan si F ini ya. Berarti dia ada di tengah-tengah. Jadi DF itu sama dengan FB. Jadi kalau misalnya DF-nya itu 1, berarti DB-nya adalah 2, ya kan? Jadi gini, ini kan DF sama FB itu sama ya. DF-nya misalnya kita bikin 1, berarti FB-nya juga 1. Kalau DF-nya 1, berarti kalau D ke B, dari D ke B itu 1 tambah 1, itu 2 gitu ya. Oke, sampai sini. Terus berarti PF sama dengan 48 per 2. Jadi PF-nya adalah
24. Nah, kita baru dapat PF. Sekarang kita mau cari, ini PF-nya udah, tinggal PE. Ya, PE-nya kita bisa pakai ini. Sekarang kita tinjau segitiga berikutnya. Kita hapus dulu ya. Oke. Nah, sekarang kalau PE bisa dicari pakai segitiga yang di sini. Nah, nih, oke. Jadi di sini ada, kita bikin di sebelahnya. Segitiga yang kecil itu adalah segitiga APE. Dan segitiga yang besar adalah segitiga ADC. Ya, ini ya, kelihatan ya, APE dan ADC. Oke, APE pertama kita bisa pakai perbandingan alasnya ya, karena PE ini yang dicari kan. Ya udah kita utamain dulu PE, berarti dia berbanding dengan DC, ya kan? PE ini alasnya APE, ini alasnya ADC. Jadi di sini PE per DC sama dengan, kemudian kita pakai ini, AE sama AC, ya, AE sama AC. AE per AC. PE-nya adalah yang kita cari, per DC-nya dikasih tahu ya, dia 16, sama dengan AE-nya. Nih, kan tadi kayak yang tadi ya, di sini E-nya di tengah-tengah AC, berarti AE sama EC itu sama, jadi kalau AE 1, AE-nya misalnya nilainya 1, berarti A ke C adalah 2. Jadi dia AE-nya 1, berarti AC-nya 2. Di PE sama dengan 16 per 2, sama dengan 8. Jadi bisa kita cari, kita dapetin sekarang EF-nya. EF adalah PF dikurangin PE. PF-nya adalah 24, PE-nya adalah 8. Berarti EF adalah 16. Itu deh. Jadi jawabannya yang E. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Jadi kalau di bidang datar emang sebenarnya perlu beberapa garis bantu atau titik bantu gitu. AE, AC tadi. Oh, AE sama AC. Nih, kan di soal dikasih tahu ya kalau E itu ada di tengah-tengah AC. AC ya. E-nya ada di tengah-tengah AC. Gini ya. Berarti panjang AE, nah berarti E ini dia membagi dua, E ini dia membagi dua A ke C ya. Berarti panjang AE itu sama dengan panjang EC. Jadi kalau AE-nya 1, EC-nya juga 1. Kalau AE-nya 1, berarti dari sini ke sini adalah 2 gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya lagi? Oke. Perbandingannya ada. Oh, perbandingannya misalnya ada 3/4. Itu tergantung. Misalnya, kalau di sini kan dia dikasih tahu kalau E itu di tengah-tengah ya. E itu ada di tengah-tengah. Berarti ya udah pasti dia 1 sama 2. Tapi bisa juga misalnya dia AE ini 2. Berarti A ke C, kan berarti kalau AE 2, EC juga 2 ya. Berarti A ke C adalah 4 ya kan? Jadi 2/4, sama aja 1/2. Kalau misalnya ada perbandingan lain 3/4, itu biasanya dikasih tahu di soal gitu ya. Misalnya dikasih tahu AE banding EC adalah 3/4 gitu. Ya gitu. Ini karena di soalnya dikasih tahu kalau E itu ada di tengah-tengah AC. Jadi perbandingannya hanya 1/1 gitu. Paham?
Ada lagi yang mau tanya? Oke, paham. Lanjut? Kita lanjut? Oke. Kita lanjut ya. Next. Lupa geser screen-nya. Oke. Screen-nya agak telat nih. Ya, oke. Berapakah besar sudut X? Sudut X, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih, ini bentuk apa, ini bentuk apaan nih, kayak gini nih. Nah, biar gampang, kita bisa bagi dia jadi segitiga, jadi kayak gini. Nah, dia jadi ada 2 segitiga ya. Kemudian, di sini adalah siku-siku. Oke. Di sini siku-siku, dan di sini juga siku-siku. Nah, kemudian kita bisa misalin dia dengan sudut Y ya. Nanti di sini juga Y. Nah, pertama bisa kita dapat A ditambah B tambah Y itu sama dengan 180 derajat. A ditambah B ditambah Y itu adalah 90 derajat, ya kan? Sama dengan 180 derajat. Berarti A tambah B itu sama dengan 180 dikurangin 90 ya. 90 derajat juga. Berarti A tambah B ini sama dengan Y gitu. Kita bikin dulu dia dalam bentuk persamaan kayak gini ya. Untuk untuk melanjutkan ke pernyataan-pernyataan ini, kita butuh ini nih, kita butuh persamaan-persamaan ini. Jadi gini. Ya, sampai sini. Tadi A tambah B tambah Y itu 180. Terus Y ini adalah besarnya 90 derajat, dia siku-siku di sini ya. Terus berarti A tambah B sama 90, karena 90 itu sama aja dengan besar Y, jadi A tambah B sama dengan Y. Nah, di segitiga yang berikutnya, yang bawah ini, di sini ada Y. Kemudian kita bikin juga di sini nih, kita tambahin sudut di sini Z. Ya, di sini Z. Kita tutup gini. Berarti di sini X ditambah Z itu kan sama dengan 180 derajat, ya kan? Karena dia pada rata ini kan. Nih, jadi X tambah Z 180 derajat. Terus C, ini ada C ya, di sini C. Ditambah Y, ditambah Z, itu juga sama dengan 180 derajat. Ya, ini kan C, Y, itu tambah Z, 180 ya. Pokoknya jumlah sudut dalam satu segitiga itu 180 derajat ya. Jadi bisa kita bikin X tambah Z sama dengan C tambah Y tambah Z. Oke. Z-nya ini bisa habis ya. Berarti X sama dengan C tambah Y. Nah, tadi kan kita dapat di sini ya, A tambah B sama dengan Y. Jadi, bisa kita substitusikan Y-nya ke sini. Nah, jadi X sama dengan C tambah A tambah B. Nah, gini. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. A tambah C sama dengan 45 derajat. Jadi kita bisa masukin ke persamaannya X sama dengan 45 derajat ditambah B. Nah, di sini belum cukup ya, karena kita untuk pernyataan 1, kita nggak tahu B-nya. Berarti ini 1 aja tidak cukup. Kemudian untuk pernyataan 2, B-nya sama dengan 80 derajat. Sekarang B-nya ini kasih tahu. Berarti X sama dengan C tambah A ditambah 80 derajat. Nah, untuk pernyataan kedua, C tambah A-nya yang kita belum tahu. Berarti dia masih belum cukup juga. Kemudian, kalau keduanya,
Kalau kita pakai pernyataan 1 dan pernyataan 2, kita bisa langsung dapat X itu kan sama dengan C tambah A tambah B. Diketahui A tambah C itu 45 dan B adalah 80 derajat. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 45 tambah 80 itu 125 derajat. Jadi, dua pernyataan bersama-sama itu cukup. Jawabannya yang C ya. Nah, sebenarnya sampai di persamaan ini aja nih, kita udah bisa tahu nih sebenarnya yang cukup itu yang mana karena udah tahu ada C tambah A tambah B. Di sini ada pernyataan satunya C tambah A, di pernyataan 2-nya ada B. Itu ya. Berarti kita bisa langsung jawab kalau mereka tuh bersama-sama bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau mau menentukan lebih jelas gitu, kalau mau menguji satu-satu, pernyataan 1 dicoba, pernyataan 2 dicoba, kita bisa uji satu-satu. Tapi sebenarnya sampai sini aja udah bisa dapet nih kalau kedua pernyataan bersama-sama cukup. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Paham, mantap, sama. Oke. Paham, sip. Paham, paham. Ada yang mau ditanyain? Paham, mantap, keren. Lanjut. Oke, mantap. Sampai sini paham ya? Apa tuh? Kak, itu nggak boleh pakai setengah sudut. Oh, setengah sudut dalam. Oh, ini ya. Hmm, wait, ini. Ya kan? Ini kan sudut dalam ya kan? Siapa? Oh, Dionisia. Jadi, kenapa nggak pakai setengah sudut luar? Ini kan sudut luar ya. Sama dengan sudut dalam. Ini nggak bisa karena, bentar ya. Oh, setengah sudut luar sama dengan setengah sudut dalam. Hmm, di sini B-nya kan ini B setengah sudut luar, sudut dalamnya di sini X. Ya, kalau kayak gini ya. Kayaknya ini nggak bisa deh. Iya, dia nggak bisa pakai itu. Pakai pakai rumus yang setengah sudut luar sama dengan sudut dalam. Kayaknya itu kayaknya rumus itu bisa dipakainya buat ini deh, buat segitiga yang sama kaki. Iya, yang ininya sama nih. Jadi rumus yang setengah sudut luar ini sama dengan sudut dalam, dia bisa dipakai kalau segitiganya itu pada segitiga yang sama kaki. Kalau ini kan segitiga sembarang, jadi dia nggak bisa pakai itu. Itu. Paham? Paham? Indonesia? Paham? Oke. Lanjut ya, kita lanjut. Atau ada yang mau bertanya lagi?
ada yang bertanya atau kita lanjut ke soal berikutnya? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke deh, kita lanjut ya. Lanjut, sip. Nah, ini sudut lagi. Oke. Nah, lagi-lagi kita pakai sudut. Sebenarnya kayak kalau untuk sudut ini kita nggak jauh-jauh, kita butuh sebuah garis untuk membantu mempermudah gitu ya. Untuk mempermudah kita mencari dia. Nah, di sini kita bisa teruskan ini. Ini bisa diteruskan ke sini. Nah, udah lurus belum nih? Nah, pokoknya gitu. Nah, ini bisa diteruskan kayak gini, ya. Lalu di sini tuh dikasih garis bantu juga nih, U ini. Jadi U sejajar sama U yang ini. Kayaknya screen-nya telat. Nah, ya, jadi U yang ini sejajar dengan U ini, ya. Kemudian, di sini ada diketahui sudut 30 derajat, ya kan? Dia nempel sama U. Berarti kita bisa bikin juga. Di sini adalah besarnya 30 derajat juga. Di sini besarnya 30 derajat juga. Kemudian, sekarang kita bisa kita lihat di pernyataan pertama. Pernyataan pertama, I-nya sama dengan 160 derajat. Nah, kita masukin nih. Ini adalah 160. Oh ya, connection. Halo, suaraku jelas? Oke, sebentar. Nanti aku ulang deh. Oke, ya, nanti aku ulang ya. Udah jelas? Oh, tadi agak ngelag dikit. Oke. Oke, tadi sampai mana? Aku ulang deh kalau nggak. Oke, udah aman ya? Oke, udah aman? Kita ini tadi ya. Jadi di sini ada titik, ada garis bantu U juga di sini. Di sini juga ada U. Ya, ketika kita tarik garis seperti ini, kalau di sini 30 derajat nempel sama U, berarti di sini juga bisa diketahui kalau sudutnya juga 30 derajat. Nah, sekarang kita ke pernyataan yang pertama, Y-nya sama dengan 160. Di sini Y-nya 160, terus tadi juga di sini adalah 30 derajat. Nah, di sini ada Z tambah, berarti di sini Z ditambah 30 derajat itu sama dengan 180 derajat. Berarti Z itu sama dengan 150 derajat, ya. Baru diketahui Z-nya sama Y-nya. Nah, bisa deh kita cari X-nya. Dia ini membentuk sebuah lingkaran ya. Membentuk sebuah lingkaran X, Y, Z nih. Jadi, kita bisa tulis kalau X ditambah Y ditambah Z sama dengan 360 derajat. X ini yang dicari, ditambah Y-nya 160, tambah Z-nya 150, sama dengan 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 360 derajat dikurangin 160 tambah 150 itu 310. Jadi X-nya bisa kita dapat besarnya adalah 50 derajat. Nah, berarti pernyataan pertama ini cukup ya. Nah, sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Kita bikin di sini. Pernyataan kedua itu X ditambah Y sama dengan 210. Kita masukin gambarnya.
X tambah Y itu 210. Berarti ini ke sini. Ini 210 ya. 210. Nah, tadi Z-nya udah diketahui ya. Z-nya itu sama dengan 150. Kemudian X tambah Y itu 210. X tambah Y tambah Z sama dengan 360. Bener ya, 210 tambah 150 itu 360. Tapi kita nggak bisa dapetin X-nya. Karena di sini dikasih tahu adalah X tambah Y. Jadi, nggak dikasih tahu berapa X-nya atau berapa Y-nya. Jadi nilai X ini ya bergantung sama, dia akan tergantung berapa besar Y-nya ya. Jadi, di sini masih belum cukup. Tidak cukup. Karena dia tergantung Y. Gitu. Jadi, untuk pernyataan kedua, tidak cukup. Karena di sini hanya dikasih tahu X tambah Y. Kita nggak tahu berapa besar Y-nya ya. Kalau dikasih, ya. Jadi, di sini masih belum bisa didapatkan berapa nilai X-nya. Jawabannya yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Udah paham? Ada yang mau tanya? Suara aku udah jelas? Atau masih putus-putus? Udah jelas ya? Ketika mencari X di pernyataan 1, kok nggak bisa pakai 180 mini? Oh, karena, nih ya, aku iniin gambarnya yang jelas ya. Kenapa nggak bisa? Karena dia ini sampai sini Y-nya. Nah, Y itu sampai sini. Jadi, X sama Y itu dia bukan ngebentuk sudut 180 gitu. Y-nya besarnya sampai sini. Jadi nggak bisa pakai 180 mini Y ya. Tadi itu aku bikin garis kayak gini, itu adalah untuk bisa dapetin besar yang ininya nih. Oke. Sama. Ada yang mau tanya lagi? Kita lanjut? Atau masih ada yang mau bertanya? Kenapa bisa Z tambah 30? Oh, ini. Kita lihat yang ini tadi ya. Wait, aku hapus lagi ini. Nah, ini. Di sini kan ada garis U dan garis U ya. Kemudian di sini ada garis seperti ini. Nih, kita teruskan. Jadi ini maksudnya adalah dua garis U sejajar gitu ya. Nah, di sini kan sama aja. Nih, di sini kayak gini, U ke sisinya segitiga, terus U ke sini. Jadi di sini adalah besarnya 30 derajat juga. Kemudian, Z dengan 30 derajat ini kan yang membentuk sudut 180 derajat. Ini, ya kan? Mencong. Gini. Ya, sorry. Nah, jadi Z sama 30 derajat ini kan membentuk sudut 180. Jadi bisa kita cari kalau Z tambah 30 itu sama dengan 180 derajat. Itu. Paham? Ada yang mau bertanya lagi? Udah paham? Oke. Sama. Kita lanjut. Ada yang mau tanya lagi atau kita lanjut? Kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Oke deh, kita lanjut.
Nah, kayak yang ini. Sekarang ada bentuk seperti ini. Nah, ditanya hasil dari AE ditambah EB sama dengan, nah di sini kita juga butuh bantuan lagi nih. Kita butuh di sini, kita tarik F ya. Kita bikin EF. Nah, sekarang yang ditanya itu AE sama EB. Jadi dia ini kan, bentuk ini adalah gabungan dari dua segitiga ya. Ada segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. D, B, A sama segitiga siku-siku C, B, A, ya kan? Nah, ya, di sini. DBA sama CBA. Kita bikin deh dia dua segitiga itu. Kita bikin dulu yang DBA. Di sini ada EF. Ini D, B, A. Ini E, ini F. Nah, AB-nya dikasih tahu, AB-nya itu adalah 12. DA-nya adalah 9. Ya kan? Yang mau kita cari adalah EB ini ya, EB. Nah, sekarang di sini di segitiga ini ada dua segitiga lagi, yaitu segitiga EBF dan segitiga EBF sama segitiga DBA, ya kan? Nih, EBF yang ini sama segitiga DBA ya. Sekarang kita pakai kayak tadi, kayak yang soal sebelumnya, ada perbandingan sisinya. Bisa perbandingan alasnya, atau perbandingan sisi miringnya, atau perbandingan tingginya. Ya, pertama kita lihat alasnya EBF. Alasnya EBF itu EF. Terus alasnya DBA itu adalah DA, ya kan? Sama dengan, ini ada, yang ditanya adalah EB, ya kan? Yang ditanya adalah EB, berarti kita pakai perbandingan sisi miring. Jadi pakai EB per sisi miringnya DBA adalah DB. Nah, DB ini kita bisa dapat pakai Pitagoras, ya kan? DB ini pakai Pitagoras. DB sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar dari 81 tambah 144. Itu 225 ya. Akar dari 225 sama dengan 15. Jadi DB-nya 15. Nah, kita balik lagi ke sini. Kemudian, oh ini juga EF-nya. EF-nya kemudian bisa kita cari nih. EF itu bisa dicari dengan, kita tulis di sini ya. Ada rumus kanan dikali kiri per kanan tambah kiri. Ya, kanan itu maksudnya yang ini, yang CB, terus yang kiri adalah DA. Ya, berarti di sini adalah 5 tambah 9, salah, 5 dikali 9, sorry. 5 dikali 9 per 5 tambah 9, berarti 45 per 14. Nah, kita dapat EF-nya 45 per 14. 45 per 14 per DA-nya tadi diketahui 9 ya. DA-nya 9 sama dengan EB-nya adalah yang mau kita cari, ya kan? EB per DB-nya adalah 15. Maka EB sama dengan 45 per 14 dikali 15 per 9. Oke, ya. 45 per 14 dikali 15 per 9. Ini bisa kita coret, ini 5, ini habis. Jadi EB-nya adalah 75 per 14. Nah, baru dapat EB.
Sekarang segitiga yang satunya, yang CBA. Kita bikin di sini ya. Jadi kotak. Oke, segitiga C, B, A, terus ini ada E, F. Nah, terus diketahui juga AB-nya tadi 12, CB-nya 5, terus EF-nya diketahui udah, AC-nya bisa kita cari ya. AC sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar 144 tambah 25 itu kan 169. Akar 169 adalah 13. Nah, di sini ada segitiga AEF dan ada segitiga ABC. Nah, yang mau dicari adalah AE-nya ya, AE. Nah, ini AE. Nah, kita pakai perbandingan alasnya lagi. EF per alasnya ABC adalah BC sama dengan yang dicari AE. Ya, berarti kita pakai sorry ya, tadi sempat keputus, kayak ke disconnect. Kita lanjut. Tadi sampai mana? Kita ulangin di yang ini ya, segitiga ABC ya. Ini suara aku udah jelas atau masih putus-putus? Jelas, Kak. Udah jelas. Oke, sorry ya, tadi sempat ke disconnect. Nah, sekarang kita ke segitiga yang ABC ini ya. Aku ulangi ke sini. ABC ini ya. Yang kita cari adalah AE ya. Terus AC ini bisa dicari pakai Pitagoras ya, pakai AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Terus EF tadi juga pakai yang ini ya, pakai rumus ini. Terus sekarang kita lihat di sini ada 3 AEF, ada juga kita pakai perbandingan alas C ya. Terus karena yang dicari adalah AE, terus berarti kita pakai perbandingan sisi miringnya. AE banding sisi miringnya ABC adalah AC. Nih, AE, AC ya. Sampai situ tadi jelas. Terus ini EF per BC-nya adalah 5 sama dengan AE. AE adalah yang kita cari. AE per AC. AC-nya adalah 13. Berarti AE sama dengan 45 per 14 dikali
13/5. Coret. Ini 9. 9 kali 13 itu 117/14. Nah, di sini udah dapat ya, EB-nya dapat, tambah AE. Jadi tinggal kita masukin ke sini. AE tambah EB. AE-nya adalah 117/14 tambah EB-nya 75/14. Itu sama dengan 192/14. Kita bagi 2, itu sama dengan 96/7. Tuh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? 96/7. Oke. Suara aku udah jelas kan? Atau masih putus? Jelas? Ada yang mau bertanya? Kita lanjut, atau ada yang mau ditanyain tadi yang sempat kepotong atau ada yang belum dipahami? Atau kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ya. Oke, udah paham sampai sini semuanya ya. Tadi yang sempat kepotong atau putus sudah dijelaskan ya. Oke deh, kita lanjut. Udah, kalau Kak. gitu. Oke, sip. Oke, kita lanjut. Nah. Next ke soal berikutnya. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah titik-titik satuan luas. Nah, di sini ada daerah yang diarsir. Ini ya. Nah, kita kasih kita tandain pakai huruf ya biar gampang di sini. A, B, C, terus sorry. Ini A, B ya benar C, sini D, D-nya di sini. Sorry, ini D, kemudian ini E gitu. Terus berarti luas yang diarsir itu sama dengan luas ada segitiga BCE ditambah sama luas segitiga ADE. Nah, sekarang kita butuh bantuan segitiga lain buat tahu tingginya dan juga buat tahu alasnya. Nih, di sini kita tambahin segitiga nyempil. Gitu. Berarti kita hitung dulu pertama luas segitiga BCE itu sama dengan luas segitiga BCA dikurangin sama luas segitiga BCA dikurangin sama luas segitiga BEA. Nah, pertama luas segitiga BCA itu adalah setengah dikali ini ya, ini segitiga BCA dan segitiga BEA. BCA ini luasnya adalah dari 4 ke 10. Alasnya. Alasnya dari 4 ke 10. Berarti alasnya 6. Kemudian tingginya adalah ini. Kita sambilin lagi dia di sini. Nah, tingginya itu adalah dari sini. Dari 0 ke 16. Ini.
16. Coret, nih 3 ya. Terus dikurangin sama BEA. BEA itu setengah dikali alasnya. Alasnya BEA itu juga dari 4 ke 10. Alasnya itu juga 6 dikali sama tingginya itu dari sini. Dari E ini ke sini ya, dari 12 ke 16. Jadi tingginya adalah 4. Ya, ini 2, coret 2. Berarti ini 48 dikurangin sama 12 sama dengan 36. Dapat BCE-nya 36. Terus berikutnya ada luas segitiga ADE. Segitiga ADE. Ini yang ADE. ADE itu berarti adalah luas segitiga ADB dikurangin sama luas segitiga BEA juga, ya kan? Jadi ini itu kan ADB dikurangin sama BEA, ya. Dikurangin sama BEA, oke. ADB-nya itu adalah setengah dikali alasnya itu adalah nih ADB, berarti alasnya juga dari 4 ke 10. Alasnya itu 6. Tingginya kita pakai ini juga nih. Tingginya kita butuh dari sini. Nih, tingginya adalah dari 6 ke 16. Berarti tingginya 10. Kurangin BEA-nya. Udah diketahui kan nih, BE-nya 6 kali 2. Berarti BEA-nya adalah 12, ya kan? Ini 2, coret. Ini 3. 30 dikurangin 12 sama dengan 18. Nah, bisa dapat luas yang diarsir berarti adalah BCE tadi itu adalah 36 ditambah ADE-nya adalah 18. Jawabannya adalah 54 satuan luas. Gitu. Jadi kita dapat 54. Jawabannya yang C. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tadi sempat putus-putus atau lancar aja? Atau jelas suaranya? Jelas? Ada yang mau bertanya? Paham? Paham? Paham, Kak? Paham? Ada yang mau tanya? Udah jelas? Nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke deh, kita lanjut. Nah. Ini screen-nya belum muncul, bentar. Oke, dah. Ya, jadi ABC adalah persegi panjang. Ya. AB-nya itu 6, di sini ada AB. AB itu 6, terus AD itu 4. Nah, berapakah luas trapesium CEFB? CEFB. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini ditanya adalah trapesium CEFB ya, kita tandain nih. CEF B. Nah, ditanya ini. Yang pertama itu, pernyataan pertama, EF sama dengan 5. EF sama dengan 5. Kita tandain di sini EF. EF itu 5. Nah, di sini kita bisa tarik garis ini ya.
Nih, ini kita tandain sebagai G ya. Berarti AD itu kan sama aja dengan GE ya. Di sini GE-nya kita bisa dapat berarti ini udah pasti 3 ya, triple Pitagoras. Ini 3. Nah, tapi komponen untuk mendapatkan luas trapesium ini kita belum tahu. Kita nggak tahu berapa FB-nya, berapa EC-nya ya. Sini BC-nya itu kan EC-nya juga 4 ya. Nah, berarti pernyataan pertama itu tidak cukup. Berikutnya, pernyataan yang kedua, FB. FB-nya itu 2. FB itu dari sini 2. Ya. FB 2. Tapi kita cuma tahu ini, 2 ini. Ini kan 5 ini di pernyataan pertama ya. Berarti kita anggap aja 5 ini nggak ada. Berarti kita cuma tahu ini, 2 ini, sama 4 ini. Tapi EC-nya kita nggak tahu berapa EC-nya. Cuma tahu DC. DC ini kan D ke C adalah 6. Berarti masih tidak cukup. Nah, kalau kita pakai keduanya, kalau kita pakai pernyataan pertama tambah pernyataan kedua, itu di sini kan total dari A ke B itu 6. Di sini dari pernyataan pertama tadi kita dapat ini 3, dari pernyataan kedua ini kita dapat ini 2, ya kan? Berarti di sini adalah di sini 1, ya kan? Nah, kalau di sini 1, ini juga 1 DE-nya. DE-nya juga 1, berarti EC-nya adalah 5, ya kan? Nah, kalau kayak gini kita dapat komponen-komponennya udah dapat ini 2, dapat 4, sama dapat 5. Berarti luas trapesium itu kan sama dengan jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajarnya adalah 5 ditambah 2 dikali tingginya adalah 4 dibagi 2. Nah, ini dicoret. Ini 2. 7 dikali 2 itu sama dengan 14. Nah, berarti ini 2 pernyataan cukup. 2 pernyataan bersama-sama baru bisa kita dapatkan jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham? Atau sudah paham? Paham. Oke, kita lanjut. Atau ada yang masih mau ditanyakan? Sudah? Oke deh. Paham ya? Kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Nah, karena kalian udah pada paham tadi soal-soal sebelumnya, sekarang aku kasih waktu buat ngerjain kuis ya. Ini udah muncul kan soal kuisnya ya? Ada ya. Oke, ini aku kasih waktu ini 3 menit apa 5 menit nih? 5 menit kelamaan nggak? Atau 5 menit deh, aku kasih waktu 5 menit. Oke? Berarti sampai 20 lewat 18 ya. Oke, nanti kalau udah, langsung aja jawab di room chat atau private chat, oke?
Oke, kita bahas aja ya. Nah, gede jawab nih, tapi baru dikit. Susah ya. Oke, kita bahas ya. Jadi ada segitiga ABC, terus DEF, dan GHI. Nah, mereka semua adalah segitiga sama sisi. Jika AB ini panjangnya 2 ya, maka luas daerah yang diarsir adalah titik-titik satuan luas. Nah, di sini ada segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC. Nah, di dalam segitiga ABC ini, dia punya segitiga DEF ya. Nah, tapi kita bisa melihat ada beberapa bentuk dan ukuran yang sama kayak DEF ini ya. Aku arsir ya. Ada DEF, terus ada ini, terus ada ini, sama ini. Ya kan? Berarti sini kita bisa lihat ada 4 bentuk DEF ya. Jadi segitiga ABC ini terdiri atas 4 segitiga DEF. Nah, terus kita lihat sekarang segitiga DEF. Aku hapus nih ya. Sekarang segitiga DEF ini kita bisa buat seperti ini. Nah, berarti dia memiliki 1, 2, 3, 4 yang ukurannya sama kayak segitiga GHI gitu. Jadi 4 DEF sama dengan 4 segitiga GHI. Nah, maka segitiga ABC ini sama dengan 4 dikali 4 segitiga GHI. Berarti segitiga ABC sama dengan 16 segitiga GHI ya. Nah, di sini berarti segitiga GHI sama dengan 1/16 segitiga ABC. Sekarang kita lihat yang diarsir. Yang diarsir itu berarti tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang diarsir, luas yang diarsir itu ada 5 segitiga GHI. Nah, sama dengan 5 GHI ini, kalau kita substitusikan ini, berarti 5 kali 1/16 ABC ya. ABC. Jadi sama dengan 5/16 segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini luasnya adalah setengah dikali alasnya adalah 2 dikali tingginya belum tahu nih, tingginya adalah C ke F ya. Tingginya C ke F, kita bisa lihat karena ini semua sama sisi, berarti ini panjang dari sini ke sini adalah 2 ya. Terus ini 1, berarti CF ini adalah akar dari 2 kuadrat dikurangin 1 kuadrat. Jadi 4 dikurangin 3, yaitu akar 3. Ya, berarti ini setengah kali alasnya 2 dikali tingginya adalah akar 3. Nah, ini coret. Jadi jawabannya adalah 5/16 akar 3. Tuh. Ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Tadi siapa tuh yang bisa jawab D? Keren. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang jawab E, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Tuh, D jawabannya. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Kita lanjut. Paham? Langsung aja di chat ya. Kita lanjut.
Oke. Nah, guys, berikutnya aku kasih 3 menit aja ya ini ya. Suaraku udah muncul. Halo? Suaraku udah ada ya? Ini kita kerjain kuis yang ini 3 menit ya. Oke, kayaknya karena waktunya tinggal bentar lagi, jadi langsung aku bahas aja ya yang ini ya. Nah, jadi ada segi 5 A, B, C, D, E. Ini A, B, C, D, E ya. A, B, C, D, E. Terbentuk dari dua segitiga siku-siku, ada segitiga siku-siku A, B, C, dan segitiga siku-siku B, A, D ya. Dengan AB itu sama dengan 5, AB-nya adalah 5. Berapakah jarak dari E? Berapakah jarak E dari AB? Berarti dari sini E ke AB. Nah, ini sama aja kayak gini ya. Kita bikin sama aja dia EF. Jadi yang ditanya adalah EF lagi. Nah, ini kalau ada yang udah sambil ngerjain, udah dapat jawabannya, langsung aja chat aku ya. Langsung di private chat aja. Nah, yang ditanya adalah EF. Sekarang kita lihat pernyataan pertama. Pernyataan pertama, AE sama dengan 3. AE sama dengan 3. Nah, di sini kita masukin AE-nya 3. Nih, AE 3. Nah, tapi kita nggak bisa dapat apa-apa dari sini. Cuma tahu AE sama AB. Padahal yang ditanya adalah EF nih. Kita nggak bisa dapetin. Sekarang belum bisa dapat ya, belum bisa dapat EF-nya dari ini. Karena cuma tahu ini sama ini. Terus CB-nya kita nggak tahu, DA-nya kita nggak tahu. Atau komponen-komponen lainnya. Terus yang pernyataan kedua itu ada BE sama dengan 4. BE sama dengan 4. Di sini BE-nya itu 4. Sama nih, ini juga cuma tahu ini BE sama AB. Berarti belum cukup juga ya. Jadi ini tidak cukup. Ini juga tidak cukup. Coba kalau kita pakai keduanya, kita pakai 1 ditambah pernyataan kedua. Kita masukin. Nah, di sini ada AE-nya itu 3 dan BE-nya itu adalah 4. Nah, di sini kan A ke B itu 5 ya. Kita bisa bagi jadi 2 bagian. Di sini adalah, nah, di sini X, di sini 5, berarti 5 min X, ya kan? Nah, dengan ini kita bisa dapat EF. EF itu bisa pakai Pitagoras, akar dari 3 kuadrat dikurangin 5 min X kuadrat. Berarti EF kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangin 5 min X
kuadrat. Nah, sama juga untuk yang sebelah sini. Nih, jadi dia ada dua bagian ya. Di sini, kemudian sama juga dengan yang ini. Ini bisa juga cari EF-nya pakai ini. Jadi kita bisa bikin persamaan EF kuadrat sama dengan EF kuadrat. Tadi yang sebelah segitiga sebelah sini itu kita masukin 3 kuadrat minus 5 min X kuadrat sama dengan, berarti yang ini adalah 4 kuadrat dikurangin X kuadrat. Ini 9 kurang 25 tambah 10X tambah X kuadrat sama dengan 16 kurangin, ini minus. Kurangin X kuadrat. Ini X kuadratnya habis ya. Nanti jadinya ini 9 kurang 25 minus 16 tambah 10X sama dengan 16. 10X itu sama dengan 32, maka X-nya adalah 3,2. Nah, dengan ini kita bisa dapat EF-nya. Nih, tinggal kita masukin ke sini ya. Berarti EF-nya bisa ketemu, ya kan? Berarti jika pernyataan 1 digabungin pernyataan 2, berarti dia cukup. Ya, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Berarti jawabannya yang C ya, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, sampai sini yang mau tanya? Sorry ya, ini waktunya tadi agak molor karena connection. Oke, jadi bentar lagi. Ya. Iya, bisa juga pakai luas segitiga disamain bisa. Pakai segitiga yang ini, ya kan? Luas segitiga ini berarti kan ini alas dikali EF bagi 2. Tapi ini alas kali F. Nggak bisa. Bentar. Dia kalau pakai dua segitiga itu ada dua variabel ya. Pakai yang ini aja, lebih mudah. Dia pakai tingginya ya. Jadi tingginya disamain kan, ini sama-sama tingginya di sini, sama-sama tingginya di sini. Setengah dikali 5 EF. 5, ini kan 5-nya. EF. Oh, iya. Bisa sih, harusnya bisa deh. Nanti bisa dicoba, ntar aku coba ya. Ntar kalau udah aku coba, aku kirim deh ke ini, aku masukin ke file ini. Kalau pakai cara itu. Tapi lebih gampang sih pakai ini, pakai samain tingginya ini ya, dari E ke F, oke? Aku lanjut ya. Ini ada yang mau tanya lagi. Kalau mau tanya langsung di chat ya. Aku lanjut aja karena ini udah lewat 20-30 juga. Sama masih ada satu soal lagi. Ini mau aku bahas atau kita udahin? Kalau mau dibahas, aku lanjutin. Ini tinggal satu soal ini lagi sih. Halo? Ini aku lanjut, bahas aja ya. Tinggal satu ini ya. Oke, nah ini lanjut ya. Oke, nah jadi AE, di sini AE sejajar dengan CD, seperti pada gambar. Titik B itu merupakan titik potong antara AD sama EC. Jika P itu 43, ini P-nya 43, terus Q-nya ada, maka nilai X adalah, yang ditanya adalah nilai X ya. Yang ditanya nilai X nih. Nah, di sini ada sifat dalam luar berseberangan. Jadi di sini ada P, ya kan? Dia akan sudutnya sama dengan ini. Di sini 43 juga. Nah, gini. Jadi dia ada dalam berseberangan, luar berseberangan, sorry.
luar berseberangan. Jadi kalau di sini 43, di sini juga 43. Sama kayak di sini, kalau di sini kita bikin Z gitu, di sini juga Z di luar ini, gitu. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang ini aja nih. Kita lihat segitiga ini udah ada 43, udah ada 78. Tinggal satu sudut ini, kita bikin aja dia sebagai Y ya. Sini Y, di mana X tambah Y itu kan sama dengan 180. Terus 43 ditambah 78 ditambah Y itu juga sama dengan 180. Jadi kita bisa tulis X tambah Y sama dengan 43 ditambah 78 ditambah Y, ya kan? Nah, Y-nya habis, berarti X itu sama dengan 43 tambah 78. X-nya sama dengan 121 gitu. Dapat. Nah, ini masih gampang sih ya. Oke, jadi jawabannya D. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Udah jelas? Jelas atau dipaham? Jelas ya? Ini nanti kalau masih mau dipelajari lagi bisa aja langsung ditonton di YouTube-nya ya. Sama nanti filenya juga bakalan aku kirimin, oke? Oke, sekian live class sama aku untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga kalau agak molor dan jaringannya agak putus-putus. Selamat belajar terus, latihan soal terus. Selamat berjuang buat UTBK tahun depan karena tinggal beberapa bulan lagi, oke? Semoga nanti lulus di PTN impian kalian masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa. Sukses selalu, oke? Amin. Oh iya, ada link feedback ya, bentar. Ini boleh diisi. Oke. Udah ini kelas. Selamat belajar. Sukses selalu buat kalian. Dadah. Wih, udah selesai aja nih ya. Waduh. Agak molor, sorry.